Reformasi sumber daya air diartikan sebagai upaya meluruskan atau mengoreksi filosofi, arah, pendekatan, metode, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air baik dari sisi konservasi, pendayagunaan, maupun pengendalian kerusakan. Jenis-jenis reformasi sumber daya air yaitu reformasi pengelolaan das, reformasi pengelolaan sedimen, reformasi pemahaman perubahan iklim, reformasi ekologi, reformasi pengelolaan sungai, reformasi sosial atau revolusi mental, reformasi pengelolaan kota sebagai das, reformasi pengelolaan danau, reformasi pengelolaan pantai, dan reformasi pengelolaan air hujan. Reformasi pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Pemukiman pada daerah kota pada saat ini sudah sampai ke tepi-tepi sungai. Akibatnya, sungai jadi terjepit oleh permukiman dan sepadan sungai. Reformasi atas masalah ini adalah merencanakan desain pemukiman yang diberi jarak dengan sungai sehingga DAS bisa terjaga kealamiannya. Pada saat ini, adanya bangunan pencegah sedimen dibangun di hulu memiliki efek negatif, yaitu merubah keseimbangan hulu dan hilir. Reformasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah memberikan ruang pada sedimen untuk bergerak dari hulu ke hilir, menggeser rumah warga jauh dari aliran sungai, dan meninggikan jembatan agar aman saat sedimen lewat. Reformasi pemahaman perubahan iklim. Indonesia adalah negara tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sering kali terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat memahami arti penting perubahan iklim dengan menjaga kealamian sungai agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber air pertanian dan tidak juga menyebabkan banjir. Reformasi ekologi. Reformasi ekologi di bidang air, atau lebih dikenal dengan ekohidrologi, adalah reformasi yang menekankan pada penanggulangan banjir, kekeringan, kelongsoran, dan lain-lain. Reformasi di bidang ini bisa dilihat pada daerah aliran sungai, seperti pada pembelajaran di chapter 4. Daerah aliran sungai boleh dijadikan untuk berkebun, namun jangan menghilangkan fungsi daerah aliran sungai tersebut dengan menggunduli semuanya menjadi kebun. Harus diimbangi dengan adanya hutan dan sepadan yang alami. Reformasi pengelolaan sungai. Seperti yang kita ketahui, sungai merupakan sumber kehidupan makhluk hidup di sekitarnya, mulai dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Reformasi yang diterapkan dalam pengelolaan sungai adalah menaturalisasi sungai dengan membelokkan sungai yang sudah diluruskan dan selanjutnya menjaga sempadan sungai dari kegiatan konstruksi yang bisa merusak kealamian sempadan. Reformasi sosial. Perilaku hidup masyarakat sangat berpengaruh kepada alam sekitar dan akan berdampak juga terhadap diri mereka sendiri. Sungai saat ini bagi masyarakat kota menjadi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah rumah tangga, dan lain-lainnya. Sehingga sungai menjadi tercemar dan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi terhadap perilaku sosial masyarakat agar bisa bersama-sama menjaga sungai dan alam sekitarnya demi kebaikan untuk masyarakat itu sendiri. Reformasi kota sebagai daerah aliran sungai. Reformasi ini ditujukan agar kota berfungsi sebagai daerah aliran sungai sesungguhnya, yaitu bisa menampung air hujan, memproduksi oksigen, bertanggung jawab terhadap kelestarian flora dan fauna, dan pengelolaan limbah.
Reformasi ini bisa dilakukan dengan membuat perkerasan yang ada di kota berdampingan dengan tumbuhan atau lahan hijau yang terawat sehingga kota bisa menjalankan fungsinya sebagai daerah aliran sungai. Reformasi pengelolaan danau. Danau yang dibangun menggunakan hidrolik murni itu tidak akan membawa kelestarian kepada sekitarnya. Justru itu akan merusak. Jadi, reformasi di bidang ini adalah melakukan pendekatan ekohidrolik dengan menanam pohon-pohon di sekitar danau dan menjaga sekitar danau tetap alami. Dengan ini, suhu danau akan menjadi rendah, penguapan menjadi rendah, dan angin yang mengarah ke danau menjadi tertahan oleh pohon-pohon, sehingga danau akan menjadi ekosistem yang elok bagi flora dan fauna. Reformasi pengelolaan pantai. Saat ini, pantai mengalami berbagai permasalahan seperti muara dipindah, muara sungai dibuat jeti, muara sungai disudet, muara ditalut, sungai estuari ditanggul. Oleh karena itu, keadaan ini harus direformasi dengan ekohidrolik yang menjaga keutuhan morfologi pantai. Penyelesaiannya yaitu air ditahan di daerah hulu dengan danau, embung, penghijauan reboisasi, sumber resapan, dan lain sebagainya. Sedangkan di daerah hilir, ekosistem pantai tetap dipertahankan. Reformasi pengelolaan air hujan. Hujan saat ini dipandang sebagai masalah seperti penyebab banjir dan longsor. Reformasi pengelolaan air hujan ini bermaksud agar orang-orang memandang air hujan itu sebagai manfaat dan sebagai keuntungan. Air hujan adalah air yang bersih dan suci. Dibandingkan dengan air sungai, di berbagai faktor, air hujan jauh lebih baik dan lebih bersih dari air sungai, sehingga sangat baik digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Langkah untuk memanfaatkan air hujan ini bisa dengan cara memanen air hujan menggunakan PAH, atau juga dengan membuat penampungan seperti telaga atau danau. Air adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga untuk masa kini dan masa depan. Marilah kita jaga dengan memahami berbagai macam reformasi sumber daya air.